Baik, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Yes, kita kasih dulu salam kiri kanan. Ayo kita temui saudara kita yang ada di belakang mungkin. Come on kids, you can say happy Sunday to your neighbors. Happy Sunday, God bless you. Ini hari yang luar biasa. Tuhan baik. Yes, He is so good. Sepanjang minggu ini berapa dari saudara yang mengalami kebaikan Tuhan? Yes, kita semua pasti mengalami kebaikan Tuhan, amin. Ya, sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, saya ingin bagikan satu kebenaran di Yohanes 1 ayat 17. Ini sangat luar biasa. Ya, kalau kita mengundang, kita bikin acara gitu, mungkin ada yang ulang tahun, saudara memilih orang yang kita undang itu memberikan hadiah melalui orang lain, dia nggak bisa datang, atau orang itu datang sendiri. Yang mana yang kita pilih? Orang itu datang sendiri memberikan hadiah. Ya, kebanyakan mungkin orang itu tidak sempat datang, dia menitip aja hadiah, ya kan? Tapi akan lebih bersuka cita, akan lebih luar biasa pada saat orang yang kita rindukan itu dia datang dan memberikan hadiah itu. Amin. Itu menandakan bahwa dia menghargai kita, dia mengasihi kita, dia berusaha untuk hadir. Amin. Di Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus sendiri. Di sini dikatakan kasih karunia dan kebenaran, ya. Tuhan memberikan hukum melalui perantaraan Musa, tapi kasih dan kebenaran diberikan oleh dirinya sendiri. Dia datang dengan dirinya sendiri memberikan kasih karunia. Betapa besar kasihnya kepada kita sehingga dia mau datang ke dunia ini, dirinya sendiri yang turun bagi kita, datang memberikan, bukan memberikan hukum, tapi memberikan kasih karunia. Amin. Begitu baiknya Tuhan, begitu mengasihinya Dia kepada kita, dan makanya kita layak, Dia layak untuk kita berikan pujian dan ucapan syukur. Mari kita katakan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau sungguh luar biasa. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mau mengucap syukur saat ini bersama-sama Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami mau menaikkan pujian kami bagi Engkau Tuhan, karena Engkau baik, Engkau amat baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih karunia dan kebenaran yang Kau bawa sendiri, dirimu sendiri yang datang
worship you, Jesus. What a wonderful love that you give to us. Kasih yang begitu besar, Tuhan. Kau datang sendiri memberikan kasih karunia dan kebenaran itu bagi kami. Between us, how high the mountain
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk hidup yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena anugerah Engkau yang besar, Your great mercy Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan, melalui kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu kami akan terus menerus memuji Engkau, terus menerus mengagungkan Engkau, terus menerus meninggikan Engkau, karena Engkaulah yang layak untuk kami puji. Pengharapan kami, apapun juga yang kami lewati Tuhan, bahkan sewaktu kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatunya penuh dengan pengharapan oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Engkau. Kami berdoa juga buat anak-anak kami Tuhan yang akan belajar pagi hari ini. Biar Engkau berkati hati mereka, Roh Kudus Engkau yang memimpin mereka Tuhan, menguasai hati dan pikiran mereka. Kami berdoa ada roh yang penuh ketaatan, roh yang penuh dengan perhatian Tuhan, roh yang penuh dengan sukacita Tuhan, kegembiraan sewaktu mereka menerima setiap kebenaran firman Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap guru-guru yang akan mengajar, biar Engkau mengurapi setiap mereka Tuhan, biar roh hikmat, roh pengertian Kau beri kepada setiap guru-guru Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengutus anak-anak kami untuk belajar pagi hari ini. In Jesus name, amen. Silakan kids. Selamat belajar. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Flora, saya volunteer di gereja ini, mewakili gembala dan tim kepemimpinan menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Saudara bukan orang asing, tapi kita adalah satu keluarga Allah. Dan tak bosan-bosannya dari depan sini kita akan terus mendengungkan, mendeklarasikan untuk apa kita ada, bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gerejanya dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan juga kita memiliki core value, pilar-pilar yang selalu menopang kita untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu yang pertama adalah lordship, yaitu ketuhanan Yesus Kristus, dan kedua adalah evangelism, penginjilan, discipleship, pemuritan, dan yang keempat adalah leadership, pengembangan kepemimpinan, dan yang kelima adalah family atau keluarga. Amen. Kalau tadi kita sudah memuliakan Tuhan melalui pujian penyembahan kita, sekarang kita akan memuliakan Tuhan juga, menghormati Dia melalui setiap pemberian kita. Saya akan membacakan di Ulangan 8 ayat 18. Firman Tuhan berkata,
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami bisa memberi lagi di rumah Engkau. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang Kau beri kepada kami untuk kami bekerja, untuk kami menjalankan usaha kami, untuk kami mendapatkan kekayaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap pemberian kami ini adalah suatu bentuk sukacita kami, suatu bentuk hormat kami, oleh karena berkat, oleh karena segala sesuatu yang sudah Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Berkati, kuduskan setiap pemberian kami di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Bapak Ibu silakan memberi, saudara bisa memberi secara tunai melalui amplop-amplop yang sudah dibagikan, ataupun melalui bank transfer, melalui rekening yang tertera di layar. Sambil Bapak Ibu memberi, kita akan mendengarkan pengumuman yang pertama, bahwa kami akan terus mengajak, mendorong Bapak Ibu untuk mari bergabung dalam live group. Di situ ada live group keluarga, live group single profesional ataupun pelajar. Dan untuk pertemuan pada bulan Januari 2024 ini dengan jadwal sebagai berikut, bahwa live group Wanea pada hari Minggu hari ini 28 Januari, single profesional juga hari Minggu hari ini juga tanggal 28, Every Nation LG Every Nation Campus hari Minggu hari ini juga, dan live rutin setiap Sabtu. Ya. Dan informasi lebih lanjut akan di follow up oleh masing-masing pemimpin live group, dan bila ada yang belum tergabung dalam setiap live group yang ada, bisa menghubungi staff ataupun Bapak Calvin. Dan pengumuman berikutnya adalah pertemuan doa onsite. Kami mengajak setiap saudara untuk berdoa bersama-sama dalam pertemuan doa awal bulan yang akan dilakukan secara offline atau di tempat ini di hari Jumat jam 7 malam. Dan untuk pertemuan doa kita awal bulan Februari akan diadakan pada tanggal 2 Februari hari Jumat di tempat ini jam 7 malam. Mari kita bersama-sama saling membangun iman kita dan saling mendoakan serta membagikan kesaksian hidup kita satu dengan yang lain. Selanjutnya ENC Manado Garage Sale. Ya, dalam rangka garage sale yang akan diadakan oleh Every Nation Campus Manado pada bulan depan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat berpartisipasi mendukung kegiatan ini dengan menyumbangkan pakaian, peralatan rumah tangga atau barang-barang lainnya yang layak dipakai untuk dapat kemudian dipakai untuk dijual kembali di garage sale yang akan diadakan bulan depan oleh Every Nation Campus. Pengumpulan barang-barang itu akan mulai dilakukan mulai hari ini, start hari ini sampai minggu depan, Minggu 4 Februari 2024. Bapak Ibu yang mau terlibat bisa membawa barang-barangnya langsung ke office dan dikumpulkan kepada Saudari Yulia. Terima kasih telah mendukung pelayanan Every Nation Campus Manado. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita sambut Bapak Niko Manampiri. Kami persilakan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kurang jelas kedengaran. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya kita tetap bersemangat, amin. Kita tetap bersuka cita karena ada Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu berjalan bersama kita. Dan saya ucapkan terima kasih buat Pastor Leopold dan tim kepimpinan yang memberikan saya kesempatan untuk berbicara pagi hari ini, dan juga sudah mensupport saya, memberikan masukan
mengenai khotbah hari ini. Baik Bapak Ibu, minggu ini kita masih dalam seri khotbah yang sama dengan judul Set Apart. Ini berbicara mengenai cara pandang Alkitab tentang kekudusan. Dan seri ini minggu pertama Pastor Rivo telah membuka seri ini dan berbicara mengenai Allah itu kudus. Bagaimana Allah itu kudus dan Dia memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan supaya kita bisa bersekutu dengan Dia karena Dia Allah yang kudus. Tetapi dosa dan masalah hidup membuat kita tidak bisa melihat kekudusan Allah, sehingga kita tidak bisa menyembah Dia dengan benar. Karena itu Yesus datang sebagai perwujudan Allah yang kudus. Dia menebus dosa kita sehingga kita bisa hidup dalam kekudusan dan bisa menyembah Dia. Kemudian minggu kedua Pak Calvin melanjutkan seri ini dengan judul Hilangnya Kekudusan. Bagaimana iblis berusaha menggoda manusia supaya manusia bisa jatuh dalam dosa. Iblis berusaha mengaburkan kebenaran Allah dalam diri kita, dalam diri Adam dan Hawa waktu itu. Sehingga mereka bingung mana yang benar. Dan akhirnya mereka terjerat dengan tipu daya iblis. Demikian juga iblis berusaha menawarkan keindahan, menawarkan hal-hal yang kelihatan baik tapi palsu, supaya kita bisa terjerat dengan keinginan-keinginan daging kita. Padahal kita lupa bahwa kita di dunia ini hanya sebagai pendatang, kita hanya perantau di dunia ini. Sesungguhnya kebaikan, keindahan, dan berkat-berkat yang sejati itu datang lewat pengendalian hawa nafsu, pengendalian keinginan daging kita untuk taat kepada Allah kita. Dan minggu yang ketiga, Mr. Berca melanjutkan dengan kekudusan yang terungkap. Bagaimana Allah berhubungan, Allah sebagai Allah yang Maha Kudus bisa berhubungan dengan manusia yang berdosa. Karena itu Allah izinkan manusia membawa korban persembahan, korban pengganti. Karena lewat korban pengganti ini, dosa dan kesalahan umat Israel bisa ditimpakan kepada korban hewan ini. Sehingga umat Tuhan bisa bebas dari dosa dan bisa berhubungan dengan Allah yang kudus. Tetapi korban yang diberikan itu tidak cukup, belum cukup memuaskan keadilan Tuhan, rasa keadilan Tuhan. Harus ada korban yang jauh lebih baik untuk menggantikan korban hewan itu. Dan minggu ini kita belajar mengenai holiness restored, kekudusan dipulihkan. Pembacaannya diambil di Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Saudara bisa baca di gadget saudara. Saya menyediakan teksnya di depan. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan.
baca ayat 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, karena begitu besar cinta kasih dan kemurahan Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa hidup, bergerak, dan ada sampai hari ini, sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, saat ini Kau telah kumpulkan kami, dan kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kami mohon biar Engkau mengurapi pembacaan dan perenungan firman Engkau. Berikan hikmat, pengertian, rema-rema bagi kami, apa yang menjadi kehendak Engkau lewat firman Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuduskan saat ini di dalam nama Yesus. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, kitab Ibrani ditulis kepada orang Kristen Yahudi. Tetapi penulisnya ini tidak tercatat, maksudnya tidak diketahui, dan menurut para penafsir kebanyakan menafsirkan bahwa ini ditulis oleh Paulus. Dan kitab ini ditulis kepada orang Kristen Yahudi yang mengalami berbagai penderitaan, sehingga mereka tergoda untuk kembali kepada cara hidup mereka yang lama, kembali kepada ritual agama, kembali di bawah aturan-aturan hukum Taurat. Karena itu penulis Ibrani ini menasihati kumpulan orang ini supaya mereka mengarahkan fokus mereka kepada pribadi Yesus. Dan kitab ini banyak menceritakan tentang keunggulan, keutamaan dari Kristus. Oleh Kristus sebagai anak Allah, dia jauh lebih unggul. Sebagai imam besar, dia lebih unggul. Karyanya lah jauh lebih unggul. Dan kita mungkin bertanya, mengapa harus ada imam lain dan korban lain? Padahal ada Imam Lewi, Imam Harun, dan keturunannya, itu juga ada ditetapkan oleh Allah sendiri. Kenapa harus ada korban lain selain korban binatang? Ini yang ditanyakan oleh penulis kitab Ibrani di ayat sebelumnya, di ayat 11. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar? Dan di pembacaan kita, ayat 28 dikatakan, sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Nyata imam-imam besar, imam-imam yang ada di perjanjian lama ini, mereka
diluputi. Mereka banyak memiliki kelemahan. Dan penulis kitab Ibrani menceritakan apa kelemahan, apa masalah dari para imam ini. Apa masalah dari korban-korban yang dipersembahkan. Yang pertama, masalah dengan para imam. Imam itu mati. Jabatannya, karena itu jabatannya hanya sementara. Jabatan keimamannya hanya sementara. Tidak ada imam yang hidup kekal. Imam-imam lama, ayat 23 dia katakan, imam-imam lama itu banyak jumlahnya. Karena mereka terhalang oleh kematian untuk terus menjabat. Jadi kematian membatasi mereka untuk terus menjabat sebagai imam. Mereka harus berganti dari generasi ke generasi. Karena itu dikatakan sangat banyak imam-imam ini. Harus berulang-ulang. Harus ada pergantian karena dibatasi oleh usia mereka. Dan mereka bukan manusia yang abadi. Kelemahan yang kedua, imam itu berdosa. Ayat 27 katakan, para imam besar itu mempersembahkan korban setiap hari. Pertama untuk dosa-dosanya sendiri. Ya. Jadi imam-imam ini, sekalipun mereka baik, tapi mereka tidak luput dari dosa. Kita tahu Harun sebagai imam besar pertama, dia membuat patung lembu emas. Sewaktu Musa disuruh Tuhan naik ke atas gunung Sinai, mereka menanti dan mereka takut kalau Musa tidak datang lagi. Dan akhirnya Harun membuat patung lembu emas. Suatu dosa yang luar biasa. Dan Tuhan murka. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tuhan ingin membinasakan bangsa Israel, membinasakan Harun. Tapi Musa berdiri di hadapan Tuhan untuk membela bangsa Israel. Sehingga Tuhan menyurutkan niatnya untuk membinasakan bangsa Israel waktu itu. Demikian juga minggu lalu kita dari Mr. Berca, amin. Bagaimana anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, mereka melanggar kekudusan hingga mereka mati. Elia dan anak-anaknya, Imam Elia, anak-anak mereka mengambil korban-korban persembahan untuk dimakan. Mereka juga memperkosa wanita-wanita yang melayani di rumah Tuhan. Itu kejatuhan iman, itu kelemahan iman para imam. Dan itu sesuatu yang berulang terjadi. Dan masalah yang kedua dengan masalah dengan korban, dengan hewan korban. Sama seperti imam, korban hewan ini tidak ada yang abadi. Mereka mati. Setelah mereka dipersembahkan, mereka mati dan orang Israel harus membawa hewan yang baru untuk dipersembahkan. Dan itu berulang terus-menerus. Dalam ayat 3 dan 4, dalam pengorbanan ini adalah pengingat akan dosa setiap tahun. Karena darah lembu jantan dan kambing tidak mungkin menghapus dosa. Yang berikut bahwa kita semua berdosa dan terus melakukan dosa sehingga lebih banyak dibutuhkan hewan, dibutuhkan korban hewan. Bayangkan selama beribu-ribu tahun dibutuhkan begitu banyak korban hewan. Padahal hewan-hewan ini tidak berdosa. Kita yang berdosa, tapi hewan-hewan ini yang harus menanggung akibat dosa kita. Bayangkan saudara, kalau aturan ini masih berlaku sampai saat ini, ada sekitar 2,5 miliar orang Kristen dari 8 miliar penduduk dunia.
Setiap orang itu berbuat dosa terus. Mereka berarti akan banyak korban hewan yang jauh lebih banyak dari penduduk bumi. Amin. Karena setiap orang berbuat dosa terus menerus. Di mana-mana ada kambing, di mana-mana ada domba. Kalau aturan ini masih berlaku sampai hari ini. Tapi Allah melihat hal ini. Di Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi, aturan hukum Taurat itu bukan akan membawa kita kepada keselamatan yang sesungguhnya. Dia hanya bayangan. Sudah tahu bayangan? Seperti asli. Kelihatannya mirip, tapi dia tidak punya kuasa, dia tidak punya kekuatan. Nah, ada bayangan yang bisa angkat meja, atur kursi, mungkin ghost, hantu yang begitu. Tapi hakikat yang sesungguhnya akan diberikan oleh Allah sendiri. Ayat 28 dari pembacaan kita. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kembali, yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat itu, menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Allah memiliki solusi. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh para imam, oleh domba-domba, hewan korban itu, Tuhan memberikan solusi melalui anaknya. Di Mazmur 110 ayat 4 katakan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Mazmur 110 ini Mazmur nubuatan. Bagaimana Daud melihat bahwa keturunannya yang akan menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Karena itu harus ada yang berubah. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita dengan sempurna. Nah, itu harus ada yang mengganti hukum Taurat, aturan hukum Taurat ini. Harus ada yang menyempurnakan hukum Taurat ini. Dan Yesus datang. Yesus menawarkan janji bahwa dia imam yang lebih baik. Kenapa? Karena Yesus hidup kekal. Yesus menjadi korban yang sempurna. Dia mati waktu dikorbankan, tapi dia hidup kembali. Dan dia tidak perlu mengorbankan dirinya untuk kedua kali dan seterusnya. Pengorbanannya satu kali untuk selama-lamanya. Ini yang tidak bisa diberikan oleh para imam dan domba-domba. Dia hidup kekal. Dikatakan ayat 24, dia memegang imamatnya secara permanen. Karena itu jabatannya terus berlanjut selama-lamanya. Yang kedua, Yesus hidup kudus. Ayat 26 dan 7. Sebab memang sepatutnya kita mempunyai imam besar yang demikian. Yang kudus, tanpa salah, tidak bernoda, terpisah dari orang-orang berdosa. Ditinggikan di atas langit. Kita butuh imam yang tanpa dosa. Yang tanpa celah. Yang bisa menjadi perantara kita di hadapan Allah. Ibrani 4 ayat 15 katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ia telah dicobai sama seperti kita sewaktu dia dalam dunia ini. Dia dicobai oleh tawaran-tawaran iblis waktu di padang gurun, menawarkan
hal-hal yang indah, yang baik, tapi dia tidak jatuh dalam pencobaan. Dia telah mengalami berbagai penderitaan, tapi dia tidak jatuh dalam dosa. Janji yang kedua, bahwa Yesus menjadi korban yang lebih baik dari korban hewan. Kenapa? Karena sekali untuk selamanya Yesus kekal. Sekali untuk selamanya pengorbanannya bagi seluruh umat manusia. Ayat 27 katakan, untuk selama-lamanya. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dosa-dosa umatnya. Dan korbannya untuk semua orang. Dialah korban pendamaian bagi dosa-dosa seluruh dunia. Amin. Dia hanya butuh satu pengorbanan untuk semua dosa seluruh dunia. Bukan hanya untuk satu dua orang, bukan hanya sekelompok orang, tapi dosa seluruh dunia. Yesus menjadi korban yang menanggung semua dosa seluruh dunia. Bayangkan saudara, begitu banyak apa yang harus ditanggung oleh Yesus, dosa seluruh dunia. Karena itu akibat penderitaan yang harus dia terima. Dia sangat menderita. Dia sangat tersiksa. Karena dosa seluruh dunia yang harus dia tanggung. Seharusnya kita yang harus menanggung semua dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang dicambuk. Seharusnya kita yang memikul salib sampai ke Golgota. Seharusnya kita yang menerima mahkota duri. Kita yang harus menerima segala cercaan, makian, hinaan yang datang. Seharusnya kita yang disalibkan, mati di atas kayu salib. Tapi Yesus menggantikan posisi kita. Yesus menggantikan posisi kita. Sehingga kita boleh dibenarkan. Ini tabel bagaimana imam dan Yesus ditetapkan oleh hukum. Apa? Imam-imam ditetapkan oleh hukum Taurat. Tapi Yesus ditetapkan oleh sumpah, oleh janji Allah sendiri. Dan janji Allah itu mengikat, itu berlaku sampai selama-lamanya. Bahwa Yesus, imam-imam hidup sementara, tapi Yesus hidup kekal. Imam-imam itu berdosa, tapi Yesus tanpa dosa. Ikan juga dengan hewan, bahwa hewan itu korban itu mati, tapi Yesus hidup kekal. Dan manusia terus berdosa, sehingga lebih banyak korban yang harus dibawa. Tapi Yesus hanya melakukan pengorbanan satu kali untuk selama-lamanya. Saudara, pengampunan yang sempurna hanya dihasilkan oleh pengorbanan yang sempurna. Yesus menjadi korban yang sempurna. Dia tanpa cacat, dia tanpa celah, dan dia hidup kekal. Karena itu kita juga mendapatkan pengampunan yang sempurna dari pengorbanannya. Poin yang keempat, ada janji untuk kita. Di ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dia sanggup, amin. Dia rela untuk menyelamatkan kita dengan sempurna. Dengan sempurna berarti kita bisa diselamatkan dengan komplit, dengan tuntas, tidak setengah-setengah. Tidak seperti korban yang harus berulang-ulang, tapi Yesus melakukannya sempurna sampai kedatangan yang kedua kali.
Artinya dia punya kapasitas untuk membawa kita untuk dapat mendekat kepada Allah. Kita bisa berdiri di depan Allah. Kita bisa menyembah Dia. Oleh karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dia berkuasa menyelamatkan kita dari setiap masalah kehidupan kita. Apapun masalah hidup kita, Dia sanggup. Karena Dia menyelamatkan kita dengan sempurna. Masalah keuangan saudara, masalah bisnis saudara, studi saudara, hubungan saudara, apa keterikatan saudara dengan dunia ini, dengan kecanduan, Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Dan Dia juga berdiri di hadapan tahta, Allah, menjadi perantara bagi kita. Setelah Yesus bekerja keras di dunia ini, Dia pergi ke sorga. Biasa kita habis kerja keras, santai-santai. Amin. Menikmati hidup. Yesus tidak mendengar harpa, mendengarkan suara kor, paduan suara, seri A, seri B dari malaikat. Tapi ini yang Yesus lakukan. Dia terus senantiasa menjadi pengantara. Wow, luar biasa saudara. Setelah kerja keras di bumi, Dia terus bekerja di sorga. Dia terus menjadi pengantara. Dalam bahasa Inggris intercessor atau pendoa syafaat. Yesus terus menjadi pendoa syafaat bagi kita. Mungkin tidak ada yang berdoa buat saudara. Orang tua saudara tidak berdoa buat saudara. Gembala, pemimpin sel lalai atau lupa berdoa. Tapi ada satu orang, satu pribadi yang terus berdoa buat saudara. Amin. Dalam masalah terberat saudara. Amin. Dalam kesendirian saudara. Dalam pergumulan apapun saudara. Yesus berdoa syafaat buat saudara. Amin. Yesus terus berdoa buat saudara. Supaya saudara bisa hidup kudus. Dan bisa terus berjalan dalam kekudusan sampai kepada kekudusan yang sempurna, di mana Dia datang kedua kali. Itu yang terus Yesus lakukan. Yesus tidak pernah santai, tapi Yesus terus bekerja. Dia terus bersyafaat bagi kita. Oleh pelayanan keimanan Kristus sebagai pendoa syafaat, memampukan kita untuk menjadi kudus sebagaimana Dia adalah kudus. Ini janji Kristus buat kita. Melalui Yesus, Allah menjamin pengampunan kita dari dosa dan memulihkan tujuan kita sebagai manusia. Dan ini yang ditulis oleh Petrus di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terang-Nya yang ajaib. Tujuan kita, tujuan Allah dalam diri kita, yang telah dirusak oleh iblis, oleh dosa-dosa, dipulihkan lewat pengampunan dosa, lewat pengorbanan Yesus. Apa yang menjadi tujuan Allah dalam diri kita? Direstore, sehingga kita bisa kembali hidup kudus, sama seperti Adam dan Hawa sewaktu mereka belum jatuh dalam dosa. Kita boleh menjadi imamat yang rajani, imam-imam
di hadapan raja segala raja, untuk memuji menyembah Dia, dan untuk berpartner dengan Yesus, menjadi pendoa syafaat. Kita bisa berdoa buat orang-orang yang kita kasih. Kita bisa berdoa untuk orang-orang yang terhilang. Berdoa untuk kota dan bangsa ini. Tidak lama lagi kita akan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Kita dipanggil sebagai imamat rajani. Imam-imam yang bersyafaat, menjadi perantara untuk bangsa ini. Berdiri depan Allah, membela bangsa ini. Pendoa syafaat juga berarti membela. Seperti seorang pengacara, membela. Jadi kita membela bangsa ini di hadapan Allah. Supaya bangsa ini boleh kembali kepada tujuan-tujuan Allah. Kita berdoa supaya pemilu boleh berjalan dengan aman, damai, dan yang terpilih boleh mengenapi tujuan-tujuan Allah di bangsa ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah ditebus? Itu kita terus menjaga kekudusan hidup. Begitu besar pengorbanan yang Yesus sudah berikan buat kita. Mari kita menjaga kekudusan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita terus menjaga kekudusan hidup. Kita terus terkoneksi dengan Allah kita. Dialah sumber kekudusan kita. Dan kita terus mentaati setiap firman-Nya. Yang kedua, kita bersaksi. Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Itulah panggilan kita. Setelah kita diampuni, dibebaskan dari dosa, kita dipanggil dalam kekudusan. Panggilan kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh lagi mendengarkan kebenaran firman Engkau. Hamba boleh selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus, karena Engkau Allah juga pendoa syafaat, yang bersyafaat bagi kami. Engkau juga Tuhan akan mengungkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah, rahasia-rahasia kebenaran Engkau bagi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar firman Engkau benar-benar Tuhan jatuh di tanah hati yang subur, dan anugerah Engkau memampukan kami untuk bisa melakukan setiap firman. Kami bisa terus hidup dalam kekudusan, dan kami boleh bersaksi memberitakan perbuatan-perbuatan Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan bersama-sama. Yes. Amin. Benar Tuhan. Engkaulah imam besar agung itu, yang hidup kekal, yang tidak akan pernah mati. Bahkan Engkau memberikan hidup kekal bagi kami Tuhan. Dan biar setiap kami pagi hari ini dapat memandang kemuliaan Engkau Tuhan. Kemuliaan Engkau yang membawa kehidupan bagi kami. Yes,
begitu mengasihi kami. Engkau datang memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih akan kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau rela mati bagi kami. Engkau menebus setiap kesalahan dosa kami yang kami perbuat terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih untuk 1 bulan ini Tuhan. Engkau mengajar, membimbing kami untuk kami dapat memahami dan mengerti akan kehendak Engkau. Bagaimana untuk kami dapat menjalani kehidupan ini Tuhan, kehidupan yang selaras dengan kehendak Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat apa yang Engkau bentuk di dalam kehidupan kami ini. Satu hal kami percaya Tuhan, semuanya untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini hamba berdoa meminta kepada Engkau Tuhan. Engkau menguatkan dan meneguhkan akan firman-Mu yang sudah dilepaskan selama 1 bulan. Dan firman itu jatuh di tanah hati kami yang baik, tanah hati yang subur, tanah hati yang akan membuat benih firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan buah-buah itu akan terasa bagi setiap orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kekuatan Engkau memberikan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjaga kekudusan hidup kami Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, tanpa kekudusan maka kami tidak dapat melihat Engkau Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan dengan firman-Mu, dan berikanlah kepada kami rasa haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga kami mencintai Taurat-Mu itu siang dan malam, dan kami merenungkan itu supaya kami dapat berjalan seperti Engkau inginkan untuk kami hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, berkati kami Tuhan. Setiap pekerjaan kami Engkau berbuat itu berhasil Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat bagaimana kami dapat menjalani kehidupan ini. Semuanya untuk memuliakan Engkau. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan yang lagi studi, belajar Tuhan. Berikan mereka hikmat sehingga di dalam mereka menjalani, menempuh akan pendidikan, mereka akan keluar sebagai orang-orang yang berhasil dan menang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala yang baik di atas langit dan segala yang baik dari bawah tanah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami pulang, damai sukacita Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus, amin.